Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nima Delistarni, kelas C, program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu Pancasila sebagai paradigma hukum integral Indonesia, untuk melengkapi tugas pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Baiklah, sebelum lanjut pada materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu paradigma itu apa sebenarnya. Paradigma sendiri adalah cara pandang seseorang terhadap diri ataupun lingkungan sekitarnya yang nantinya akan mempengaruhi cara berpikir serta berperilaku orang tersebut. Jadi secara tidak langsung, Pancasila sendiri itu sebagai pedoman dan acuan oleh seseorang ataupun masyarakat secara luas dalam berpikir serta bertingkah laku dengan selalu memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai paradigma hukum integral Indonesia. Tadi telah saya jelaskan pengertian paradigma itu sendiri. Jadi, dalam pembentukan perundang-undangan ataupun pembentukan sistem hukum di Indonesia haruslah selalu memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam Pancasila. Karena itu merupakan bentuk penghargaan tertinggi pada makna hakikat kehidupan yang telah dicita-citakan, kehidupan masyarakat, maksudnya yang telah dicita-citakan bersama. Di sini saya akan memberikan pengertian Pancasila sebagai paradigma hukum menurut satu tokoh, yaitu Bapak Notonegoro. Menurut beliau, yaitu Pancasila memiliki arti penting terhadap pembentukan hukum. Pancasila sebagai falsafah kehidupan bangsa Indonesia merupakan realitas otentik hukum Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu sangat penting dalam pembentukan hukum di Indonesia. Jadi, Pancasila itu sangatlah penting dalam pembentukan hukum nasional. Pancasila sebagai yuridis telah disepakati sebagai ideologi negara Indonesia, maka juga membawa implikasi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu harus berideologi Pancasila. Makanya seperti yang saya katakan tadi bahwa Pancasila itu sangat penting perannya dalam pembentukan hukum nasional. Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya apa itu yuridis sebenarnya. Jadi yuridis itu adalah nama lain atau nama formal dari hukum itu sendiri. Di sini kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kalimat yang mengatakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, bangsa yang tidak melupakan dan menghargai sejarahnya. Makanya dalam pembentukan hukum itu sendiri tidak boleh melupakan sejarah bangsa, karena nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat dapat digali dan ditelusuri otentisitasnya. Jadi sangatlah jelas dalam pembentukan hukum itu tidak boleh melupakan sejarah bangsa. Sejarah bangsa Indonesia yang menjadi landasan ideologi dan konstitusi hukum menjadi catatan penting dalam perkembangan hukum Indonesia. Maka kita harus belajar sejarah yang baik. Kita harus belajar sejarah dengan baik dan betul-betul mempelajarinya agar kita tahu bagaimana itu sejarah bangsa kita. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang materi Pancasila sebagai paradigma hukum integral Indonesia. Di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa Pancasila itu sangatlah penting dalam pembentukan sistem hukum nasional di negara Indonesia, yaitu negara kita tercinta. Jadi, untuk kalian sangatlah penting untuk memahami dengan jelas makna-makna dari setiap butir Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima. Saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan di video ini karena saya juga masih proses belajar. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, yang sudah like dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.